Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila Ristiono dari kelompok pertama. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait pengertian matriks. Untuk bahasan yang pertama ada pengertian matriks dan ordo matriks. Pertama, kita perhatikan terlebih dahulu tabel yang mana isinya itu memuat data jumlah siswa di suatu sekolah, yaitu diantaranya kelas 1, 2, dan 3, dengan jumlah siswa laki-lakinya untuk kelas 1 240, untuk kelas 2 220, untuk kelas 3 205, dan untuk jumlah wanitanya untuk kelas 1 yaitu 180, untuk kelas 2 210, dan untuk kelas 3 205. Dari tabel di atas, bila diambil angka-angkanya saja dan kita tuliskan dalam sebuah tanda kurung buka dan kurung tutup, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, bentuk seperti ini merupakan bentuk dari matriks. Jadi, pengertian dari matriks itu adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun menurut baris dan kolom, sehingga berbentuk persegi panjang. Menurut Tumisa 2002 halaman 150. Kemudian, matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Contohnya A, B, dan C. Selain itu, banyaknya baris dan banyaknya kolom suatu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut, yang mana disebut dengan ordo matriks. Secara umum, penulisan matriks itu adalah A M kali N, di mana M-nya menyatakan baris dan N menyatakan kolom. Untuk bentuknya dapat dilihat pada layar. Kemudian ada jenis-jenis matriks berdasarkan ordonya. Yang pertama, matriks bujur sangkar atau persegi. Matriks bujur sangkar ini berordo N kali N. Contohnya di sini ada B dengan ordo 2 kali 2 sama dengan 1, 3, 6, 12. Di sini untuk nilai 1 dan 12 itu dikatakan berada pada diagonal utama B. Kemudian, untuk yang kedua yaitu matriks baris berordo 1 kali N, atau matriks baris ini hanya memiliki satu baris saja. Contohnya, B dengan ordo 1 kali 3 sama dengan 1, 3, 5. Selanjutnya, matriks kolom berordo M kali 1, atau matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya, B dengan ordo 2 kali 1 sama dengan 8 dan 1. Kemudian yang keempat adalah matriks tegak berordo M kali N, dengan M-nya itu lebih besar dari N. Contohnya, B dengan ordo 3 kali 2 sama dengan 6, 8, 4, 1, 7, 3. Kemudian yang terakhir yaitu matriks datar yang berordo M kali N, dengan M-nya itu kurang dari N. Untuk contohnya, B dengan ordo 2 kali 3 sama dengan 2, 3, 5, dan 4, 6, 10. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks berdasarkan elemennya. Yang pertama ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai O. Contohnya O13 sama dengan 000 atau O22 sama dengan 00 dan 00. Kemudian yang kedua ada matriks diagonal, yaitu matriks yang semua elemen persegi, yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai D. Contohnya D 4 kali 4 sama dengan 100, 020, 003.
Selanjutnya ada matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Contohnya, untuk B44 sama dengan 200, 020, 002. Kemudian yang keempat ada matriks simetri, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Contohnya 31 dan 14. Selanjutnya untuk matriks simetri miring, yaitu matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Contohnya ada B 3 kali 3 sama dengan 0, 5, min 7, min 5, 0, min 2, 7, 2, 0. Selanjutnya ada matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan dinotasikan sebagai I. Contohnya I22 atau I 2 kali 2 sama dengan 1, 0 dan 0, 1. Selanjutnya ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contohnya di sini B 3 kali 3 sama dengan 135, 024 dan 006. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Contohnya untuk B 3 kali 3 sama dengan 100, 620 dan 496. Selanjutnya ada matriks transpos, yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Transpos matriks A dilambangkan dengan A T atau A pangkat T. Dibaca dengan A transpos. Contohnya B 3 kali 2 sama dengan 68, 41 dan 73. Maka B transposnya itu sama dengan 647, 813. Selanjutnya ada kesamaan matriks. Jadi dua buah matriks atau lebih dikatakan sama bila dan hanya bila mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletaknya juga sama. Contohnya di sini ada A23 yaitu 234 dan 468. Dan ada juga B23 sama dengan 234 dan 468. Matriks A dan matriks B adalah sama karena mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletaknya juga memiliki nilai yang sama. Selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu A23 sama dengan 284 dan 463. Juga di sini ada B2 kali 3 yaitu 234 dan 468. Di sini matriks A dan B bukan termasuk matriks yang sama karena ada elemen yang seletak tapi nilainya tidak sama. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan ataupun dalam pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.